Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang modul 9 Challenge Labs, Create Scalabilitas High Availability Improvement for the KP. Jadi di sini kita akan mengcreate ketika skalanya sudah ketersediaannya sangat tinggi, maka bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Oke, di sini skenarionya bahwa KP ini akan segera tayang di salah satu TV makanan TV yang terkenal, maka Sophia dan Nikhil mengantisipasi supaya KP web servernya itu tidak mengalami down dengan jumlah user yang begitu banyak gitu. Jadi diharapkan bahwa ketika nanti tayang di salah satu TV, maka peminatnya itu atau yang nonton itu banyak, maka disarankan untuk membuat agent yang baru, karena di sini dia baru satu zona ya, satu agent, satu server di satu daerah tertentu gitu, dan customernya itu mengalami pengalaman yang begitu baik ketika mengakses website tersebut. Jadi KP tersebut bisa diakses dengan banyak orang tanpa delay gitu, dan pemesanan juga tanpa ada delay. Oke, di sini tujuan dari lab ini kita akan memeriksa PPC, kemudian update network setiap multiple available zone, kemudian akan nge-create aplikasi load balancer, kemudian launch template, create auto scaling, kemudian test balancing, dan otomatis skala gitu. Ketika start lab ini tampilan arsitekturnya ada public subnet 2, 10.0.0, 10.1, private subnetnya 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 gitu. Dengan KP aplikasi servernya menggunakan AMI, kemudian private subnet 3 menggunakan database-nya. Oke, terakhir dari lab ini kita akan melihat bagaimana membuat aplikasi load balancer antara public subnet 1 dan public subnet 2 dan digabungkan dengan auto scaling. Catatannya adalah setiap lab sesuai dengan instruksi. Kalau misalnya tidak, maka nanti akan terjadi error. Waktu yang dibutuhkan untuk lab ini sekitar 90 menit. Oke, start lab tadi udah start lab, ini udah mulai di 238. Kemudian kita akan klik AWS-nya. Oke. Di task yang pertama ini Sophia memahami bahwa beberapa task itu memiliki high ketersediaan yang tinggi dan skalabilitasnya. Di sini digunakan arsitektur sesuai dengan gambar. Kita akan inspeksi dari yang pertama, explore lab improvement include how next step. Jadi di sini kita akan mulai dari start PPC. Oke, kita mulai dari PPC. Selanjutnya di PPC ini kita akan langsung ditanyakan. Jadi kita periksa dulu PPC-nya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di task yang ketujuh ini. Which spot are open KP security group? Ini ada di detail, kemudian show. Oke. Kemudian multiple choice. Oke. Port manakah yang ada di KPSG di security group? Oke, kita masuk ke PPC-nya. Kemudian kita cek di lab PPC. Di lab PPC itu kita bisa melihat bahwa
security-nya lab PPC, ini PPC ID, main root-nya, PSG security group. Oke, ini ada KPSG. Kemudian kita cek inbound rule-nya. Inbound rule-nya kita cek di sini hanya port 80 yang direct ke sini gitu. Ini port 80. Oke. Port di KPSG itu security groupnya cuma ada port 80. Ini port 80 ini. Selanjutnya kita submit. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dapatkah kamu menghubungkan antara internet di instance public subnet 1? Kita coba cek di subnet public subnet 1. Ini public subnet 1. Public subnet 1 ini. Kita coba cek IP address-nya. Kemudian kita cek routing table-nya. Di sini ada 000 yang arahnya ke internet gateway. Berarti public subnet 1 itu connect ke IP public. Oke. Connect ke IP public. Oke. Kalau kita melihat di routing table-nya, ini ada 00 connect ke IP public dan security groupnya dan network ACL-nya di allow it. Oke. Kita submit. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, should instance private subnet 1 able to read internet? Private subnet 1 kita coba cek lagi. Private subnet 1 kita cek lagi routing table-nya, dan di sini juga 000 private subnet 1. Private subnet 1. Kalau yang ini yang public tadi, private subnet 1 juga dia memiliki network 000. Otomatis dia terhubung ke internet. Oke, kita submit. Yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah private subnet 2 apakah bisa connect ke internet? Kita cek lagi private subnet 2. Kita cek di routing table-nya. Nah, di sini dia nggak ada IP network 000, artinya dari semua arah bisa connect ke internet. Oke, kita pilih no. Kita submit. Pertanyaan yang ke-5, dapatkah kamu menghubungkan KP web server ke internet? Kita coba cek di instant. Oke, kita coba isi tuh. Di situ, kemudian kita cek yang running. Selanjutnya KP web server, kita coba cek IP publiknya, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita akses.
Di sini bahwa KP web server di sini belum bisa diakses dan masih muter-muter. Oke, artinya bahwa KP web server tersebut belum bisa connect ke internet. Kita pilih no, kita submit, kemudian sampai ini juga belum. Ke-6, nama Amazon Mesin AMI, apakah nama Amazon Mesin Image gitu. Berarti kita coba cek yang AMI, Image AMI, kemudian namanya itu adalah KP web server image. Ini AMI name, AMI name itu berarti KP web server image, KP web server image. Oke, kita submit, kemudian kita close. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke task 2. Kita akan create NAT gateway. Di terminal saya, kita akan create NAT gateway di second available zone. Jadi di NAT gateway di yang kedua di sini, yang di sini NAT gateway yang ini, yang kita di second available zone. Oke, kemudian di sini ada 2 available zone meskipun di LAN isi itu dan NAT gateway. Di langkah 8 kita akan create NAT gateway di public subnet second available zone. Berarti EZ2 kita create public subnetnya. Oke, kita akan masuk ke NAT gateway. Kemudian di NAT gateway ini kita akan create NAT gateway yang baru, namanya itu EZ atau second EZ. Oke, namanya opsional ya. Kemudian kita create NAT gateway, subnetnya kita pilih public subnet 2 biar memudahkan, public subnet 2. Kemudian ini create NAT gateway public subnet the second available zone. Jadi yang kedua second EZ2, kemudian public subnet 2, kemudian kita alokasikan IP addressnya. Selanjutnya kita create NAT gateway. Oke, kini kita udah berhasil mengcreate NAT gateway. Di langkah yang ke-9 ini kita akan mengkonfigurasi dan mengirimkannya inbound traffic di private subnet 2 ke NAT gateway. Jadi private subnet 2 ini kita arahkan NAT gateway-nya. Oke, berarti yang harus kita create adalah subnetnya, kemudian akan kita create subnet private subnet 2, private subnet 2 ini private subnet 2. Kemudian kita cek di routing table, oke, di routing table-nya itu kita edit rutenya. Edit rutenya. Sebentar.
konfigurasi network to send internet bound traffic instant private subnet 2 ke NAT gateway. Oke, kita coba cek lagi yang di PPC. Oke, kemudian di subnet, selanjutnya subnet private subnet, private subnet 2, private subnet 2. Selanjutnya di root table-nya. Oke, di root table-nya ini root table yang ini private root table 2. Ini kita klik. Selanjutnya kita pilih rutenya. Rutenya dan kita edit rootnya. Private root table 2 kita edit. Kita tambahkan rutenya 00, kemudian targetnya adalah internet gateway yang kita salah nih. Sebentar. Ini subnet root table subnet private subnet 2. Diarahkan ke NAT gateway di subnet. Oke, ini private subnet 2, private subnet 2. Oke, selanjutnya kita pilih root table, kemudian ini edit table RTB. Selanjutnya table 2, di rootnya ini kita edit, kita tambahkan 000, kemudian kita arahkan ke NAT gateway, bukan internet gateway, di NAT gateway. Kemudian kita masukkan second AZ, kemudian kita save. Oke, sudah berhasil kita jalankan yang langkah ke-9 private root table 2 dan sudah berhasil. Oke, selanjutnya di task yang ketiga kita akan meng-create Bastion host dengan instant public subnet. Di tugas ini kita menggunakan meng-create EC2. Ini EC2. Kemudian kriterianya adalah 1 public subnet di lab PPC gitu. Oke, di task yang ketiga ini kita akan masuk ke EC2. Oke, ini kita akan masuk ke EC2. Di situ kemudian di running instance sudah ada 1 KP web server. Kita akan meng-create 1 Bastion host, namanya Bastion host. Kita copy, kita launch, kita buat instance yang baru,
namanya itu adalah Bastion Host. Selanjutnya OS-nya adalah Amazon Linux 2, Amazon Linux 2 T2 Micro. Setting be enable Bastion Host. Oke, ini Amazon Linux 2 T2 Micro. Keepernya adalah Poke. Kita pilih Poke. Selanjutnya networknya kita edit ke LAPI PC. Subnetnya adalah public subnet. Kita cari public subnet 2 di sini, karena salah satu digunakan, kita akan masukkan public subnet 2. Public subnet 2. Oke, public subnet 2. Kemudian atau ini di enable. Kemudian kita kasih security group ya. Security group ini di sini dia ngasih apa? Bastion Poke. Security group berarti dia biarkan default. Oke, only following traffic SSH 22. Bastion SG. Oke, security name-nya kita kasih Bastion security group. Oke, kemudian inborn rule-nya SSH. Ini SSH per 22 your IP address, berarti kita masukkan my IP. Selanjutnya kita create. Oke, kita launch instance. Langkah yang berikutnya di sini udah berhasil membuat instance dan statusnya itu masih pending Bastion Host. Oke, kalau misalnya kita refresh di sini masih status cek masih pending Bastion Host ya. Oke, selanjutnya yang keempat, kita akan meng-create launch template. Ini mesin AMI yang kita create dari KP Web Server tadi. Kita akan membuat apa namanya ya, duplikatnya menggunakan launch template. Kriterianya seperti ini. Oke, kita coba cek. Ini udah running. Udah running. Kalau misalnya kita lihat instannya itu sudah ada 2, yang KP Web Server, kemudian Bastion Host. Selanjutnya di sini kita akan meng-create launch template di AMI. Ini kita akan create ini AMI, image AMI. Oke, selanjutnya kita nge-create launch template di instance launch template. Oh, kita bukan nge-create-nya di sini di Mac ini, tapi di launch template. Launch template itu ada di instant, kemudian ada di sini launch template. Oke. Oke. Kemudian kita akan create launch template. Selanjutnya
kita kasih namanya tidak boleh sama dengan ini, karena kita akan bikin duplikat dari KP yang sudah kita buat di image aminya ini. Tapi di sini kita akan mengcreate KP, misalnya nih KP template. Ini kita kasih KP template. Oke, kemudian kita pilih My Ami, karena di sini dia create LAN template by using Ami lab step, it must meet kriteria. Oke, sesuai dengan kriteria. Oke, kita pilih yang My Ami. Nah, di sini dia langsung masuk dari KP web server image, KP web server image. Selanjutnya instant type-nya kita pilih T2 micro. Oke, selanjutnya kita akan mengcreate new keeper. Ini web server AMI, kemudian kita drop down pakai KP T2 micro. Ini keepernya kita akan membuat keeper yang baru, new keeper. Ini kita pilih create new keeper. Ini kita kasih KPK. Kemudian kita create keepernya. Ini KPK PEM. Oke, selanjutnya security grupnya kita kasih KPSG, kita copy. Networknya sebentar, new keeper, security-nya KPSG. Network setting sebentar, ini KPK. Subnetnya kita kasih apa nih, sini dijelaskan KPSG instant role. Oke, subnetnya sini kita pilih KPSG yang ini, security grupnya KPSG, networknya biarkan di full karena di sini tidak dijelaskan networknya yang ini. Ya, keepernya udah, security grupnya udah, KPSG. Kemudian resource tag-nya kita tambahkan tagnya nama, kemudian web server, oke, web server. Kemudian resource type-nya kita pilih instant, udah benar. Selanjutnya advanced for the setting, KPRU. Ini
IM instant profile, kita pilih KP role. Oke, selanjutnya kita create lunch. Oke, kita sudah berhasil membuat KP template yang baru untuk di task keempat ini. Oke, di task 5 kita akan mengcreate auto scaling. Kita ambil dari lunch templates yang sudah ada, kriterianya gunakan lunch template yang udah ada. Oke, biasanya kalau misalnya kita mengcreate auto scaling dari sini, tapi di task ini dia menyarankan menggunakan lunch template yang sudah ada. Berarti di situ oh maaf, di lunch template. Oke, di sini sudah ada KP template 1 ini, kita klik. Selanjutnya di actionnya ini kita pilih create auto scaling group, kemudian auto scaling grupnya kita kasih namanya KP auto scaling group ASG ya. Templatenya itu dari KP template. Selanjutnya kita pilih next, PPC nya kita pilih lab PPC, available zone nya di sini kita menggunakan privat subnet 1 dan privat subnet 2. PPC nya tadi PPC privat subnet 1 sama privat subnet 2. Ini kita pilih privat subnet 1 sama privat subnet 2. Oke, privat subnet 1, privat subnet 2. Selanjutnya kita pilih next. Oke, skill all the advanced option di ground. Oke, berarti ini kita skip. Ini di option load balancing option, masuk ke group size. Oke, kita next, karena nanti untuk ELB nya nanti kita cek di auto scaling yang kedua gitu. Kita pilih next. Selanjutnya group size nya kita pilih 226 maksimum capacity-nya adalah 6. Selanjutnya target scaling konfigurasi average CPU 25, target value nya 25, instannya 60. Kita pilih target tracking CPU ini 25, kemudian instance CPU nya adalah 60 ya. Oke, 60. Selanjutnya verifikasi auto scaling group. Oke, selanjutnya kita next, add notifikasi, kita pilih next, kemudian tagnya itu kita kasih tagnya name, value nya adalah KP auto scaling group.
kemudian kita create, next. Selanjutnya kita create ini summary-nya. Oke, 2/3. Kemudian kita create auto scaling groupnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke EC2. Di sini sudah ada KP auto scaling group, sudah berhasil dibuat. Kemudian kita close. Kalau misalnya kita lihat di sini di instannya, ini KP Bastian host, kemudian di auto scaling grupnya ini sudah ada KPSG, dan update kapasitinya itu ada 2, jadi maksimal dia 2 nanti ketika nge-create si servernya, dan statusnya masih update ya. Oke, di task yang ke-6 kita akan meng-create ini, pastikan di situ auto scaling group sudah benar, kemudian ada 2 instance dengan nama dan konfigurasi tag yang berbeda, resource tag gitu. Di auto scaling group tadi sudah ada, ini versinya itu ada 2 ya. Oke, kita tentuin kapasitasnya 2. Di task 6 ini kita akan meng-create load balancer, tapi di sini di deploy dengan private subnet dan membutuhkan koneksi dan didistribusikan trafficnya ke private instance. PPC subnetnya 2 public subnet sama squirrel. Oke, selanjutnya kita masuk ke load balancer. Ini ada di EC2, kemudian ada load balancer, kemudian kita akan nge-create load balancer, dimana kita membuat HTTP. Oke, load balancer name kita kasih namanya KP web load balancer, KP web load balancer, KP web load balancer. Oke, kemudian di network mappingnya kita kasih ini PPC, lab PPC, kemudian di mappingnya kita kasih adalah to public subnet, berarti dua-duanya tapi yang public gitu. Ini kita checklist, kemudian kita pilih public subnet, kemudian yang kedua kita checklist juga, kita pilih public subnet 2. Ini public subnet 1, ini public subnet 2. Oke, ini subnetnya gunakan 2 public subnet. Selanjutnya security group, kita akan meng-create security group yang baru. Ini security group, ini di skip HTTP. Create new security group untuk mengizinkan traffic anywhere gitu. Kita akan membuat security group yang baru. Ini kita pilih klik new, kita kasih namanya itu adalah KP web server, KP web server. Deskripsinya adalah mengizinkan allow HTTP traffic dari semua arah. Kita copy,
sorry, paste ke sini, kemudian kita pilih lab VPC, HTTP-nya, inbound rule-nya adalah mengizinkan HTTP ya, create new security group, allow HTTP anywhere. Selanjutnya create target group. Oke, inbound rule-nya kita pilih HTTP, ini HTTP, custom-nya anywhere, selanjutnya create security group. Oke, kita sudah berhasil mengcreate security groupnya. Oke, yang ini KP web server. Selanjutnya kita akan kembali ke load balancing tadi. Nah, ini security groupnya kita refresh, kita pilih KP web server. Oke, yang ini kita default kita close, yang kita pilih adalah KP web server. Kemudian listeningnya and routingnya di sini dijelaskan adalah create new target group, berarti yang target group yang ini kita klik lagi, kita create yang baru. Target grupnya adalah KP, spesifikasi grupnya, target grupnya kita kasih KP web server. KP web server kita kasih namanya, kemudian protokolnya, lab VPC, kemudian health checknya kita pilih next, kemudian ini kita biarkan default KP ASG. Target group, create new target group, skip registrasi, target wait, the load balancer is active. Oh ya, ini target grupnya. Kita akan create target grupnya, dan selanjutnya kita pilih create target group. Oke, sudah berhasil kita membuat target grupnya. Selanjutnya kita akan kembali ke load balancer, dan ini kita refresh, kita pilih KP web server. Oke, yang ini juga security-nya kita kasih namanya KP web server, listenernya juga KP web server. Oke, listener tag itu kita biarkan opsional. Oke, sebentar. Target group. Oke, listener. Di listener ini kita pilih KP web server,
Oke, kita create load balancer. Oke, kita coba cek statusnya. Ini KP web load balancer. Ini statusnya masih pre-provisioning. Kita coba refresh. Ditunggu sampai aktif. Jadi di langkah yang ke 14 ini kita akan mengarahkan semua traffic yang di dua subnet ini, HTTP-nya juga, kemudian targetnya juga. Wait until load balancer is active. Kita tungguin ini sampai aktif. Masih provisioning. 2 agent aplikasinya. Oke, di langkah berikutnya ini modifikasi auto scaling group dengan mengcreate task by additional new load balancer. Jadi kita akan lakukan modifikasi nanti di auto scaling. Di editing the new load balancer. Oke, kita tungguin. Masih provisioning. Oke, statusnya udah aktif ya. Ini statusnya udah aktif yang load balancernya. Selanjutnya di 15 kita akan modifikasi auto scaling group dengan menggunakan menambahkan new load balancer. Jadi di sini di auto scaling, ini auto scaling group, arahnya ke sini, ini KPASG. Nah, di KPASG ini kita coba edit dengan mengedit beberapa lansnya KP template. Kita akan mengedit load balancing optional. Jadi di sini kita tambahkan new load balancer. Jadi kita tambahkannya di sini load balancer, kemudian targetnya adalah KP web server yang HTTP, kemudian health checknya kita pilih LLB, elastic load balancer, kemudian waktunya kita kasih 90 detik. Selanjutnya kita update. Oke, di KPI template-nya itu udah kita edit, kita verifikasi target group ini, kita open. Oke, kita verifikasi target grupnya, kita cek bahwa target grupnya itu di KP server itu ada dua target group, dan health checknya sudah 2, inisialisasinya masih 0. Oke, jadi di targetnya ini kita pastikan dia sudah healthy dua-duanya. Ini KPASG 80 dan 80. Oke, di langkah ke tugas task ke-7, testing web aplikasi.
Jadi DNS-nya, DNS name server yang di load balancer kita akan tes LB, load balancer LB. Oke, KPLB-nya ini ada DNS name, ini kita copy DNS name-nya, kita copy, kemudian yang ini tadi enggak terhubung ya, ini kita paste ke sini /kp. Oke, di sini sudah muncul IP address dan regionnya 1B, instant ID-nya sekian. Jadi di tas ini akan memunculkan networknya if does not go to back through MP patient resolve. Jadi di sini udah dimunculkan routing table-nya, LAN install-nya dan sebagainya gitu. Dan ini sudah berhasil di sini dari rute mana dan instannya, zonanya, region mana dan sebagainya. Oke, selanjutnya di tas 8 kita akan mentesting automatika skala underload. Di sini kita menggunakan SSH, Bastian hostname, SSH connect to salah satu web server instant. Itu 17 ini kita akan mengizinkan dulu. Ini tipnya modifikasi KPSG di security group, mengizinkan port SSH. Oke, security group, kemudian kita pilih KPSG. Ini KPSG mengizinkan port 22 SSH. KPSG inbound rule-nya kita coba cek, ini masih port 80, kita tambahkan port 22 SSH, port 22, customnya anywhere, kemudian kita save. Oke, sudah ada 2 rule, yaitu rule-nya IP versi 4, HTTP dan SSH. Oke, di langkah 17, by using SSH through Bastian instant, use SSH connect to one of running web server instant. Oke, kita coba yang IP public dari instant. Bastian host, kita coba copy IP publiknya. Selanjutnya kita akan download PPK-nya yang dari sini. Download PPK, lab user PPK, kemudian kita paste ke sini SSH-nya, autentikasinya kita masukkan lab user PPK, selanjutnya kita open. Oke, kita accept. Loginnya itu adalah EC2 user, kemudian kita enter. Oke, kita sudah berhasil masuk ke IP 10.0191. Oke, kita coba cek, ini 10.191.
HP Bastian host. Selanjutnya kita akan masuk ke web servernya dengan melakukan perintah ini. From the web server instance command stress increase CPU. Oke. Kita masuk ke sini. Kita download. Kita clear. Kemudian kita paste. Kemudian kita enter. Oke. Sudah berhasil mendownload. Selanjutnya kita masuk ke instance stressnya, kita copy. Oh, is this yes? Kita pilih yes. Kemudian download paket yes. Install Apple resource. Oke, sudah komplit. Kemudian yum install stress min y. Oke, sudah komplit juga. Selanjutnya kita akan masuk ke stress CPU 600. Kita copy. TPU. Oh, salah. Stress CPU S. Kita akan lihat CPU 00 infonya ketika traffic yang masuk. Lihat di spacing hop. Verifikasi auto scaling group, deploy new instance, continue observasi Amazon EC2 during test observasi web server instance deploy. Kita akan melihat di EC2 instance-nya ini akan bertambah. Ini target group saya closing dulu. Oke. Situ. Oke. Kemudian di sini udah ada 4 yang running. Oke. Nanti ketika dia beberapa menit dari ini, stress CPU timeout 600 detik ya. Ini verifikasi Amazon EC2, kemudian auto scalingnya akan bertambah atau enggaknya gitu. Ini baru 4. Kita tungguin sampai nanti ada penambahan di auto scalingnya. Auto scaling group kita open. Ini ada 2 status instan, minimum 2, maksimal 6. Oke, 22 maksimal 6. Coba kita cek di sini. Stress CPU 1 timeout 600. Ini seharusnya jalan ini, sehingga nanti bertambah di sini gitu. Di sini observasi Amazon EC2.
should observasi more web server instant deploy. Ini yang enggak jalan pas di stressnya ini ya. Sesame ini berarti bukan di sini, berarti masukin SSA ini. SSA ini KPPM. Oke. Yang untuk yang terakhir yang ini nggak tahu apakah di KPPM-nya ini seharusnya dimasukkan di KPASG. IP privat dari yang lainnya. Ini copy ASG 10.0373. Kita coba copy, sesa EC2 user add, kemudian IP-nya, kemudian kita pilih yes. Oke, permanen dit 00373 no public guest API permission denied. Kita add kalau nggak salah ya, kita copy nano kp.pem. Oke, kita copy yang dari sini, Ctrl O, copy kppem, kita masukkan ke sini, Ctrl X, yes, enter, kita ls, kppem sudah, kemudian kita SSA min i, tanda ketik kppem, di situ user add alamat IP dari si 10.373. Masih unprotect privat key, berarti kita clear aja. Ini ada kesalahan di langkah ke 19. Nanti ketika kita masukkan apa namanya di sini, kita akan cek server yang berjalan secara otomatis, auto scalingnya nanti akan bertambah ketika kita nge-remote dari si IP privatnya. Seharusnya dia di instannya ini akan bertambah nih, akan bertambah lagi KPSG yang baru, karena setiap dari beberapa menit gitu KP nya itu dijalankan beberapa menit, ini akan bertambah. Oke, mungkin itu kita akan masuk ke update KP, submit, habis itu grade. Oke, kita coba submit, errornya di mana.
Oke, kita tungguin. Oke, nilainya 36. Load balancernya udah jalan ya. Oke, nilainya tetap masuk dia yang ini, biarpun tadi error ya, untuk melihat instannya di sini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di modul 9 sudah selesai. Kita lihat grade-nya sudah 36/36, artinya sudah jalan semua konfigurasi, cuma pengetesan yang di sini yang belum di langkah 19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.